Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdulillah rahmatullahi wa nasta'inahu wa nastaghfiru wa na'udzubika min syarri anfusana wa min syarri a'malina. Wahdinahu fala muhtadin wa Muhammadin hadalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa asbi wa natabi'i amun bi ismaniya yang idin. Ya ayyuhalladzina amatukum wa haqqa tuqati wa la tamut illa wa antum muslimin. Jamaah Jumat Rahmat Kulumba. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu fardunya, yaitu sholat Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentu hakikat takwa itu yaitu pertama adalah tidak melakukan maksiat. Kemudian yang kedua adalah selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah selalu bersyukur dan tidak menjadi kufur. Jamaah Jumat Ramakulumba. Lain halnya dengan laba-laba, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran bahwa sarang laba-laba itu adalah tempat yang rapuh. Masalahu allazi takhuzu min dunillahi awliya kama saliman kabuti takhuzu baina wa in auhan buyuti labutu hauqabuti laukanu ya'lamun. Yang artinya, ia bukanlah tempat yang aman, apapun yang berlindung di sana atau disergapnya akan binasa. Jangankan serangga yang tidak sejenis, jantannya pun setelah selesai berhubungan sergapnya untuk dimusnahkan oleh betinanya. Telur-telurnya yang menetas saling berdasarkan hingga dapat saling memusnahkan. Ayat di atas ini memberikan contoh dan gambaran bahwa dalam masyarakat atau dalam rumah tangga yang keadaannya seperti laba-laba itu rapuh, tidak ada keharmonisan anggota keluarga yang masih bodoh dengan saudaranya sendiri, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Tidak berakhlak seperti anak laba-laba yang baru lahir, kemudian ayah dan ibunya, serta anak-anak yang mencerminkan bukan keluarga Islami. Jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah. Lain halnya dengan lebah. Lebah dalam sebuah penelitian memiliki insting yang sangat tinggi, sehingga kalau kita membaca Al-Quran digambarkan sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 68 sampai ayat 69 yang berbunyi, wa auhai rabbuna illal nahli anni takhiji minal jibali buyutan wa in syahjari wa mimma ya'risun summa kuli min kuli samaroti pasluki subula rabbuka jululan takhuruju min butuniha saron bumutahlifi akwanuhu bihi sifa'u linnasi inna fi jalika laayatin liqaumin takfurun. Yang artinya, dan Tuhanmu mengimami kepada lebah, buatlah sarang gunung-gunung di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang diiklim manusia, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Lalu tempatkanlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Kemudian dari perut lebah itu keluarlah minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Kemudian dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Subhanallah. Sarang dibuat berbentuk segi 6, bukanlah 5 ataupun 4, agar tidak terjadi pemborosan lokasi. Jadi makannya adalah kembang-kembang dan tidak seperti semut yang menumpuk-tumpuk makanannya. Lebih mengelola makanannya dan hasil olahannya itu menjadi lilin dan madu yang pasti sangat bermanfaat bagi manusia untuk dijadikan penerang maupun obat pastinya. Lebah sangat disiplin mengenai pembagian kerja yang tidak diperlukan akan segera disingkirkan. Ia tidak mengganggu yang lain, melainkan kecuali dia diganggu. Bahkan kalaupun dia menyakiti dalam arti menyengat, sengatan itu dapat menjadi obat, dan kalau dia membangun sarang suatu ranting, maka ranting itu tidak akan patah. Hal ini bisa kita ambil hikmahnya, yaitu dimanapun kita berada, kita tinggal dimanapun, kita tidak pernah memberikan mudarat bagi orang lain, membuat susah orang lain, berbuat dohlim pada orang lain. Akan tetapi kita selalu memberi manfaat kepada orang lain. Hadirat
Jumat, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kehidupan dunia ini kita dipenuhi oleh contoh-contoh yang seringkali diibaratkan oleh binatang. Bahkan kalau manusia tidak mengetahui posisinya sebagai makhluk yang memiliki aturan dan hal-halnya yaitu petunjuk-petunjuk agama, bisa jadi dia mendapati posisi yang lebih rendah dari binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Kemudian entah betapa banyak jumlah laba-laba yang di sekitar kita yaitu mereka yang tidak lagi butuh berpikir apa, di mana dan kapan ia makan. Tetapi yang mereka pikirkan adalah siapa yang mereka jadikan mangsa, siapa lagi yang dia tipu, dan bagaimana cara mengambil hak orang lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Demikian pula di dalam masyarakat kita, beberapa banyak manusia-manusia lebah. Tidaklah lebih banyak manusia-manusia yang semut maupun manusia yang laba-laba. Manusia lebah itu adalah manusia yang tidak boros, tidak suka makan ataupun mengambil hak orang lain. Yang dimakannya hanya saripati bunga, dan ketika dia mengambil saripati itu dia tidak merusak bunga itu dan tidak merusak buahnya sekalipun. Itulah gambaran orang mukmin yang baik, yang tidak memakan yang haram, mengambil uang negara untuk kepentingannya dirinya sendiri. Kemudian apa yang dikeluarkannya mulai dari mulut bukan sesuatu yang menyakitkan perasaan, tapi sesuatu yang menunjukkan dan menyenangkan. Dan bila berada pada suatu tempat yang daerahnya tidak menjadi pengacu atau penyebab kericuan, tetapi justru kehadirannya sangat diharapkan oleh orang banyak. Sifat-sifatnya yang dimiliki oleh lebah itu tidak mencontoh sifat-sifat semut dan laba-laba. Oleh karenanya, dalam kesempatan, marilah kita merenung dan mencontoh lebah, sehingga kita dapat nikmat dari kehidupan dunia ini. Lebih-lebih nikmat kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat nanti, yaitu surga. Amin. Barakallahu li wa lakum fi quruni wa jami' wa tafani wa iyyakum bima fi min ayita wa jukil haikim wa taqbalallahu minal minkum tiyawana'u mina'u sami'un malim wa nastaghfirullahu li wa lakum aqwalu fa'fu an haja wa astaghfirullaha hajima liya wa lakum samiri muslimina muslimati wal mu'mini wal mu'minat lahu yamin minhu wa lahu fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.